pembelajaran IPS untuk SMP atau MTS kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Materi IPS pada pagi hari ini yaitu tentang redistribusi pendapatan nasional, di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan, 2. Menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan, 3. Menjelaskan program redistribusi pendapatan, 4. Menjelaskan alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai 1. Perdagangan, 2. Mengenai ekonomi maritim, dan yang ketiga agrikultur, di mana itu semua merupakan usaha-usaha di bidang ekonomi. Usaha-usaha seperti perdagangan, ekonomi maritim, dan agrikultur merupakan usaha-usaha di bidang ekonomi. Semua usaha-usaha di bidang ekonomi tersebut di atas mempunyai tujuan. Tujuannya adalah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tetapi perlu kalian ketahui semua bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masalah kesenjangan atau ketimpangan sosial tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan dampak negatif kesenjangan sosial. Seperti yang terlihat pada gambar di mana terdapat rumah-rumah megah yang di sampingnya terdapat rumah-rumah kumuh. Dampak negatif kesenjangan sosial adalah 1. Adanya kriminalitas, 2. Adanya peredaran narkoba, 3. Penyakit sosial yang lain. Nah, untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut, maka pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Apa sih yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan itu? Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya dengan melakukan pungutan pajak ataupun pungutan-pungutan yang lain. Jadi, redistribusi pendapatan merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Jenis-jenis redistribusi pendapatan ini ada 2. 1. Redistribusi vertikal, 2. Redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang kaya kepada orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada warga yang lemah secara ekonomi. Distribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Contoh redistribusi vertikal. Orang kaya membeli barang di mal. Maka ketika orang kaya membeli barang tersebut, maka dia akan dikenakan pajak pembelian. Kemudian pajak pembelian tersebut oleh pengelola mal akan disetorkan kepada pemerintah melalui dinas pajak. Kemudian seluruh pendapatan pajak tersebut oleh pemerintah akan diberikan lagi kepada masyarakat. Misalnya dalam pemberian subsidi bensin, subsidi pupuk, dan lainnya. 2. Redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan yang sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya adalah iuran BPJS. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan program pemerataan ekonomi. 3. Program redistribusi pendapatan, di mana dalam hal ini pemerintah mempunyai program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia, yaitu A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, A. Jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas, B. Perumahan bersubsidi, C. Program perlindungan sosial, D. Program keluarga harapan PKH, E. Bantuan operasional sekolah BOS, F. Beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Program redistribusi berikutnya, B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat ini dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. C. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan
karena bisa menyerap tenaga kerja, membantu pemerataan, pendistribusian pembangunan, dan membantu distribusi pendapatan. Program redistribusi berikutnya yaitu D, kerjasama dengan pihak swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, sumbangan untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Program berikutnya E, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu alternatif praktik redistribusi pendapatan. Tujuan pembelajaran yang nomor 4 adalah beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. A. Subsidi. Dalam rangka mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing, maka pemerintah memberikan subsidi dengan cara memberikan potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan petani dapat menjual harga pertaniannya dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Berikutnya adalah B, pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia antara lain A. Pajak penghasilan, B. Pajak kendaraan bermotor, C. Pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak masyarakat. Demikian pembelajaran tentang redistribusi pendapatan nasional. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.